Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama keluarga di rumah. Ibadah pada Minggu pagi ini dilayani oleh Bapak Pendeta John-Ri Patiapon SSI dari POK Batra Allah. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Tuhan yang telah menebus kita, mengundang kita dan menyembah Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan kidung pujian Gita Bakti 12 ayat yang pertama. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing terambil dari kitab Efesus 4 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku. Ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar. Jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Jemaat dipersilakan duduk. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Marilah kita masing-masing berdoa di dalam hati mengaku dosa pribadi. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus mendengar, menerima, dan mengabulkannya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan.
Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Sebab itu, ya Allah, kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan, serta memohon pengampunan-Mu. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami dengan kata atau perbuatan. Kami sering lupa memuliakan Allah dan tidak menghormati manusia, apalagi jika dia miskin dan lemah. Kami gagal mengasihi dan berbuat benar. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Allah. Tataplah umat yang Kau tebus dengan darah-Mu ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, berikanlah kami hidup dan pengampunan-Mu. Amin. Jemaat kekasih Kristus, setelah mengaku dosa-dosa kita terhadap Tuhan Allah, marilah kita mendengarkan janji Tuhan Allah akan pengampunan dosa yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya lah semua turun yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia.
Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di minggu dan bulan yang baru, di tanggal 1 Agustus ini ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu datang beribadah, mengucap syukur, puji dan terima kasih. Dan di saat ini kami rindu mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Bapa, berkatilah kami agar firman ini dapat menjadi bagian dan menetap di dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukan firman ini dari hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan minggu hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan." Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya serta melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Gimana kabarnya? Di minggu dan bulan yang baru ini, tentu kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Di bulan yang baru, di minggu yang baru pada tanggal 1 Agustus ini. Di saat ini, kita tadi sudah membaca firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai dengan ayat 44. Dan tema yang akan kita renungkan yaitu orang akan makan bahkan ada sisanya. Orang akan makan bahkan ada sisa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini di sebuah restoran ada 7 orang pemuda dan pemudi. Mereka berkumpul di tempat itu ingin untuk makan siang pada saat itu. Dan pada saat mereka berkumpul di situ, disajikan makanan semuanya. Dan kata si pelayan kepada mereka bahwa ikan yang tersedia hanya sisa 6 ekor. Kemudian dia membawa ikan itu kepada mereka. Padahal jumlah mereka ada 7. Nah, setelah semuanya itu siap, mereka dari ke-7 orang itu berpikir masing-masing, ini ikan 6, kita 7. Kalau kita ngambil satu-satu, berarti 1 orang tidak mendapatkan ikan. Dan itu tanpa dikomando oleh siapapun juga, mereka tergerak hatinya, langsung mengambil ikan itu, tetapi hanya sebelah ikannya. Jadi tidak diambil 1 ekor, hanya sebelah. Jadi ke-6 orang itu mengambil sebelah dan sisanya yang tinggal adalah 2,5 ekor. Nah, ketika manusia
memiliki logika dan hati yang tergerak terhadap sesamanya, maka segalanya akan tercukupkan. Ya. Terlebih jika Tuhan yang bekerja, maka manusia akan berkelimpahan. Nah, itu merupakan satu pengantar bagi kita untuk kita lebih memahami akan tema yang ada. Orang akan makan, bahkan ada sisanya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari teks khotbah yang akan kita renungkan, yang terambil dari kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai dengan ayat 44 ini, ya. Di sini kita lihat Nabi Elisa membuat mujizat. Dan kalau kita baca dari pasal 3 sampai dengan pasal 7, itu ada beberapa tanda-tanda mujizat yang dibuat oleh Nabi Elisa. Nah, di sini Tuhan menunjukkan kuasanya melalui perbuatan-perbuatan mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Nah, pada saat itu, ya, pada masa Nabi Elisa itu terjadi kekeringan selama 7 tahun lamanya. Nah, di mana-mana akan terjadi kekurangan makanan. Nah, pada saat itu terjadi kelaparan di Gilgal, tentu banyak masalah dan kesulitan yang dialami oleh penduduk Gilgal. Sehingga kebutuhan jasmani sangat-sangat diperlukan oleh mereka. Nah, kalau kita berbicara mengenai hukum Musa, ya, yaitu bahwa hulu hasil dari segala yang tumbuh di tanah yang dipersembahkan kepada Tuhan merupakan bagian dari hamba Tuhan. Ya. Itu bisa dilihat di dalam kitab Bilangan 18 ayat 3a dan kitab Ulangan 18 ayat 4. Ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, nah, itulah yang dilakukan oleh seseorang yang datang kepada Elisa dengan membawa roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru. Itu pada ayat 42 yang tadi sudah kita baca itu. Nah, kalau kita mau menghitung secara tematis, ya, 20 kalau hanya dibawa, berarti itu hanya cukup untuk 20 orang saja. Sedangkan yang ada pada saat itu 100 orang. 100 orang itu adalah nabi-nabi. Ya. Nah, sehingga masih kurang 80, sangat-sangat tidak seimbang, ya kan? Nah, maka sangatlah wajar kalau pelayan Elisa itu tidak berani menghidangkan roti bagi mereka. Karena dia berpikir, kalau 20 diberikan, 80 makan apa? Ya, gitu kan? Nah, kalau pada ayat 43a di situ dikatakan, pelayan itu katakan, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Dia bertanya begitu kepada Elisa. Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Ya. Tapi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ya. Tapi Nabi Elisa berkata di ayat 43b dia katakan, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan ada sisanya. Nabi Elisa berkata itu kenapa? Karena dia yakin dengan iman percaya yang sungguh. Karena Allah adalah Allah yang hidup. Allah yang mereka percaya mampu melakukan segala sesuatu yang tidak bisa dibayangkan, tetapi itu bisa terwujud dengan kuasa Allah. Sehingga Nabi Elisa berani mengatakan itu. Sehingga pada ayatnya yang ke-44 bahwa kebutuhan 100 orang tadi terpenuhi bahkan ada sisanya, ya. Kebutuhan 100 orang itu terpenuhi bahkan ada sisanya. Luar biasa bukan? Jadi Tuhan itu dia mampu melakukan segala sesuatu yang mustahil bagi manusia tetapi tidak mustahil bagi Allah. Apapun yang diperbuat dengan firman Tuhan maka itu akan terjadi. Ya, sebab Allah itu punya cara sendiri untuk menyatakan bahwa dialah Allah sumber segala berkat, ya. Dialah Allah sumber segala berkat. Dan orang percaya akan hidup berkelimpahan. Nah, kita harus melihat hal-hal yang sifatnya positif
dari Nabi Elisa, bahwa Nabi Elisa itu dia tidak mementingkan akan kepentingannya sendiri. Dia tidak ego, ya. Tetapi bagaimana dia mau membagi berkat dari Tuhan kepada orang lain, yaitu kepada teman-temannya, nabi-nabi yang lain, untuk bisa menikmati akan berkat itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, setelah tadi kita melihat firman ini dari ayat 42 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Nah, kita lihat bahwa kita tentu pernah hidup di dalam kesulitan, ya. Bahkan kesulitan itu kadang-kadang menghalangi kita untuk berani menghadapi kehidupan, yang menghambat kita untuk melangkah maju. Apalagi di saat ini, di masa pandemi COVID ini, apalagi dengan adanya PPKM, terbatas gerak kita. Dan di sini kita juga kadang-kadang merasa bahwa situasi dilematis, maju kena, mundur kena, sehingga kita pun pada akhirnya bimbang dan tidak berani mengambil resiko karena takut. Nah, kita juga pernah mengalami kekurangan di dalam berbagai hal, terutama kekurangan kebutuhan sehari-hari. Benar enggak Bapak dan Ibu? Pasti Bapak dan Ibu akan menjawab benar, ya kan? Nah, demikian juga kita pernah menghadapi sakit penyakit, baik oleh diri sendiri maupun oleh anggota keluarga kita, ya. Masih banyak lain yang kita rasakan pada saat ini. Namun saudara-saudara harus ingat, di tengah-tengah kesulitan kita harus percaya bahwa Allah itu hadir memberi kita berkat-berkat yang luar biasa, yang berkelimpahan. Sebab di dalam Mazmur 34 ayat 11 katakan bahwa Tuhan Allah meyakinkan kita, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ingat itu, kita ini orang percaya, kita percaya Allah yang hidup. Dia sanggup memberikan apa yang kita butuhkan. Apalagi di tengah-tengah zaman pandemi, di tengah-tengah pandemi COVID saat ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita dapat melihat bagaimana keyakinan Elisa dan juga keteguhannya di dalam yakin dan percaya bahwa Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu, ya. Dan kita diingatkan kembali kepada Tuhan, kepada apa yang sudah Yesus pernah sampaikan di dalam kitab Injil, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Itu dalam Matius 4 ayat 4, ya. Maka dasar keyakinan kita adalah firman Allah, ya. Dasar keyakinan kita adalah firman Allah. Itulah yang memberikan akan kehidupan kepada kita. Yang dapat menjamin kehidupan kita hanyalah Tuhan. Dan juga ingat sebagaimana apa yang dikatakan oleh Yesus juga di dalam Matius 6 ayat 33, itu dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Nah, itu ingat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Jadi bagaimana di tengah-tengah masa pandemi ini kita tetap beriman teguh kepada Tuhan, kita selalu memohon dan meminta. Tuhan akan melihat kita, Dia tahu apa kebutuhan kita, Dia tahu apa kekurangan kita, Dia akan memberikan itu kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, ingat, yakin dan percayalah, Allah itu adalah Allah yang hidup. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia akan memberikan segala-galanya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, untuk mengaminkan firman Tuhan ini, kita nyanyikan Kidung Jemaat 457 bait pertama, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejati
tiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan bersama-sama mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita, masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di minggu yang baru dan bulan yang baru ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena kasih setiamu Engkau selalu ada dan menyertai kami dalam hidup kami. Di saat ini ya Tuhan, dalam kehidupan jemaat Pok Batra Allah, tentu kami memiliki berbagai macam pergumulan hidup kami Tuhan. Dan di saat ini pun kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itulah yang menguatkan kami. Kami tetap percaya dan yakin bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang mana Engkau sanggup melakukan segala sesuatu bagi kami. Kami percaya itu ya Tuhan. Dan kami tidak pernah berkekurangan dengan beriman kepada Engkau, karena Engkau selalu ada dan menyertai kami dari hari lepas hari. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hamba pun mendoakan akan keluarga jemaat Pok Batra Allah dan para pelayan serta pendeta. Bapa berkatilah kami semua di masa pandemi COVID ini Tuhan. Kami percaya gerakan kami terbatas, tetapi iman kami tidak terbatas. Kami tetap yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup dan Engkau mampu melakukan segala sesuatu kepada kami. Kami yakin itu ya Tuhan. Berikanlah kesehatan dan kekuatan kepada kami. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hamba juga mendoakan bagi umat-Mu yang berulang tahun dari tanggal 1 Agustus sampai 7 Agustus. Yang pertama adalah Bapak Sulistio pada tanggal 1 Agustus. Diaken Wiradharma S. Lumban Gaul pada tanggal 2 Agustus, Bapak M. Lumban Gaul pada tanggal 3 Agustus, Diaken Timbul Silitonga pada tanggal 4 Agustus, Bapak CH Widi Handoko pada tanggal 7 Agustus. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, apapun anugerah yang sudah Engkau berikan kepada mereka, biarlah mereka tetap mengucap syukur akan cinta kasih Tuhan kepada mereka. Peliharalah mereka, berikanlah kekuatan dan kesehatan mereka dalam perjalanan hidupnya. Hamba juga mendoakan bagi umat-Mu yang sakit ya Tuhan, ataukah dalam pemulihan kesehatan, adalah Bapak HP Lumban Gaul, Bapak Robin Nainggolan, Bapak Tawan Tambunan, Bapak Penatua AH Siregar, Ibu Sutanti Boru Tanjung, Saudari Esther Lydia Siregar, John G. Alfredo Siregar, Bapak Pendeta DP Panjaitan, Ibu Emma Simatupang, Ibu Hotma Boru Hutahayan, istri Pendeta Janter Tambunan, Ibu Freddy Boru Tampubolon, anak Jeremia Sinaga. Bapak berkatilah mereka ya Tuhan, berikanlah kesehatan dan kekuatan kepada mereka dalam masa pemulihan mereka. Hamba juga tak lupa mendoakan akan Bapak Pendeta Rompas serta Ibu Oli Rompas yang saat ini melaksanakan isoman di rumah Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, pulihkanlah mereka, kuatkanlah mereka, bebaskanlah mereka dari COVID Tuhan. Karena kami percaya bahwa apapun yang kami minta dengan iman yang sungguh, maka Tuhan akan memberikan itu kepada Bapak Pendeta beserta Ibu Oli ini ya Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga,
Hamba juga mendoakan akan pemerintahan bangsa dan negara kami ini. Bapak berkatilah Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai dengan pimpinan yang paling bawah, agar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, mereka dapat melakukan semuanya itu dengan baik. Apalagi saat ini negara dalam masa pandemi COVID, biarlah mereka melaksanakan segala sesuatu seturut kehendak-Mu Tuhan. Hamba juga mendoakan akan gereja-gereja-Mu di Indonesia dan di dunia pada umumnya. Bapak berkatilah gereja-gereja-Mu yang beribadah pada tanggal 1 ini Tuhan. Berkatilah mereka, berikanlah keamanan, kekuatan, kesehatan bagi para pelayan-pelayan-Mu dan bagi jemaat-Mu Tuhan. Semuanya kami berserah hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa dan permohonan kami. Dan kami akan berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, kita masuk dalam persembahan. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayat 9, demikian firman-Nya. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarelanya kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Mengiringi persembahan syukur kita menyanyikan Kidung Jemaat 450 bait pertama. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergambar, janganlah takabur, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat kami undang berdiri, mari kita menyerahkan persembahan ini di dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi, kami bersyukur atas keselamatan hidup yang Engkau berikan. Di tengah kegelisahan dan kelemahan tubuh di masa pandemi ini, kami masih bertahan dan semangat. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami menghitung waktu dan mendapat kesempatan hidup, kiranya kami selalu bersyukur atas rahmat-Mu. Buatlah kami semakin rajin berbuat baik, menyatakan keadilan-Mu dan damai sejahtera-Mu, kiranya dialami semua orang. Bapa Maha Pemurah, terimalah pemberian dan persembahan syukur kami ini untuk dapat digunakan dengan baik dalam pelayanan jemaat, sehingga dapat menjangkau mereka yang membutuhkannya. Dengarkanlah doa syukur kami ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 1 Agustus 2021. Selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat.
Batra Allah yang beribadah di rumah bersama keluarga, kiranya Tuhan memberkati kita semua dan selalu memberikan kesehatan bagi Bapak Ibu di rumah. Majelis dan Jemaat POK Batra Allah mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta John Ri Patiapon dan juga terima kasih kepada pemusik, pemandu lagu, dan tim multimedia atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita tetap dukung dalam doa setiap hari di rumah untuk saudara-saudara kita yang melakukan perawatan dan pemulihan kesehatan. Nama-nama ada tertera di warta jemaat, mari kita sama-sama dukung mereka agar mereka juga bisa kembali pulih. Untuk yang berulang tahun dari tanggal 1 Agustus sampai 7 Agustus 2021, yang pertama Bapak Sulistio tanggal 1 Agustus, yang kedua Diaken Wiradharma S. Lumban Gaul tanggal 2 Agustus, yang ketiga Bapak M. Lumban Gaul 3 Agustus, yang keempat Diaken Timbul Silitonga 4 Agustus, dan yang kelima Bapak CH Widi Handoko tanggal 7 Agustus. Pendeta, majelis, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun diambil dari Mazmur 111 ayat 2. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua yang menyukainya. Bapak Ibu, untuk persembahan keluarga di rumah dapat ditransfer ke rekening POK Batra Allah di Bank Mandiri dengan nomor rekening tertera, atau bisa memberikannya kepada admin di gereja setiap hari Selasa sampai hari Sabtu pukul 1 sampai 4 sore. Demikian Warta Jemaat Minggu 1 Agustus 2021. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang Bapak dan Ibu untuk berdiri. Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan peliharalah firman Tuhan dalam pergumulan hidupmu. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. Setialah, sokongannya tentu di jalan yang berat. Kan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Minggu Jemaat POK Batra Allah telah dilaksanakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. A crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, "Did you forget me, Father? Did you?" They nailed him to a wooden cross. Soon all the world
He hung his head and prepared to die, then lifted his face up to the sky, said, I am coming home now, Father.